Ini adalah makanan penutup pemenang lomba dari toko ini, Galaxy Mose. Silakan dinikmati. Enak dan cantik, pantas jadi juara dunia pencuci mulut, dibuat oleh Dewa Pencuci Mulut. Dewa Lin dan pacarnya, Kimin, berpacaran sejak kuliah, sekarang 8 tahun. Pasangan idaman? Benar-benar iri sama bos Kimin, punya pacar sesempurna Dewa Lin. 8 tahun? Ya, aku hanya ingat itu 2923 hari. Semua orang bilang kami pasangan sempurna, tapi hanya aku yang tahu, sejak teman kecilnya Kimin, Ling Wei, muncul, dia mulai berubah hati. Demi memberi Kimin sebuah rumah, aku menolak undangan menjadi murid master dessert nomor 1 dunia. Masa depan yang gemilang. Datang bekerja keras membantu membuka kafe. Kupikir cinta 8 tahun ini akan berakhir dengan sempurna. Tapi ternyata, semua keindahan ini berhenti pada hari saat Ling Wei, teman masa kecilnya, kembali ke negara ini. Xiao Yang. Kok kamu belum tidur? Pacarku semalaman gak pulang, gak angkat telepon, dan sekarang mabuk begini. Kamu bilang, gimana aku bisa tidur nyenyak? Maaf, Kak Xiuyang, aku balik ke tanah air. Mbak Min, senang banget. Kebanyakan minum, salahin aku aja. Ling Wei, Nggak perlu minta maaf sama dia. aku orang bebas, mau ngapain terserah. Nggak butuh dia ngatur-ngatur, pelit. Ngantuk banget, aku mau pulang tidur. Dadah. Oh, Maaf, Kak Xiaoyang. Lipstik ini, kena waktu Kak Min mabuk tanpa sengaja. Jangan diambil hadiah. katanya, menemani adalah bentuk cinta yang paling tulus. Tapi 8 tahun aku menemani seperti lelucon besar. Beli tiket pesawat ini, berarti aku bakal jadi murid di bawah Master Jenny. Selesaikan Studi yang ditolak. itu. Penerbangannya besok. Ini adalah kali terakhir dalam hidupku aku membuat makanan penutup di kedai kopi ini. Xiao Yang. Ling Wei cedera tangan, bisa bantu bersihkan tepung. Bagus. Di sini. Apa yang sedang kamu lakukan, Xiaoyang? Xiaoyanggu. Aku tahu kamu ada masalah denganku. Kenapa kamu melempar tepung ke aku? Ini hadiah ulang tahun dari Kak Min, barang paling berhargaku. Kamu ngomong apa sih? Jelas-jelas kamu yang... Lin Xiao, apa kamu udah gila? Ngomong apa? Jelas kamu, Lin Xiao Yang. Apa kamu udah gila? Kenapa selalu menyalahkan Ling Wei? Apa Kimin, tolong kamu pahami dulu, dia sendiri yang ambil tepung lalu menyiramkan ke dirinya. Apa hubungannya dengan aku? Min Jie. Semua ini salahku. Kalau aku gak pulang ke Indonesia, Aku gak akan mengganggu. kamu dan Xiaoyang gak akan seperti ini. Salahkan aku saja. Sudah cukup. Ling Wei, ini bukan salahmu. Salahkan Lin Xiao Yang, brengsek pendendam. Di depan saja dia berani menyasar kamu. Kalau aku nggak ada, entah apa lagi yang bakal dia lakukan. Tepung ini, untuk Ling Wei, kasih ke kamu. Kalau berani sasarin dia lagi, aku usir kamu dari kafe ini. Kimin, kafe ini aku bantuin kamu buka. Dan nama besar kafe ini juga karena aku menangin lomba dessert. Aku bantuin bikin terkenal, dan sekarang kamu mau usir aku? Kamu masih berani bilang begitu, karena kamu melukai pergelangan tangan Ling Wei, dia melewatkan lomba dessert, kan?
bisa menang juara lomba dessert. Itu karena Ling Wei mengalah pada Pergelangan tangan Ling Wei. Itu dia sendiri yang ingin pamer di depan Kimin, angkat barang berat sampai terkilir. Sekarang malah menyalahkan aku. Kimin, ada beberapa hal yang sebaiknya kita bicarakan dengan jelas. Kakak Xiaoyang, jangan pukul. Aku salah. Lin Xiaoyang. Kamu benar-benar terlalu berlebihan. Tanganku. Xiaoyang, maaf, tidak sengaja. Bagaimana tanganmu Mbak Min. Waktu itu, aku dan kakak Xiaoyang pindah. Dia lepas tangan duluan. Tanganku terkena pukulan. Janggon silicon kakak Xiao. Aye masak pagi tadi. Sekarang seharusnya tidak. Coba lihat. Bagaimana tangannya? Lin Xiaoyang. Jangan main-main denganku, tidak percaya. Air dengan suhu ini bisa membuatmu terluka. Kimin, kamu mau ngapain? Kimin, kamu mau ngapain? Kimin, kamu ngapain? Bebaskan aku. Ngapain kamu? Tangan sudah terbakar. Sekarang dinginkan rasa cemburumu juga. Tenangkan dirimu. Kimin, tanganku kena luka bakar. Kalau kena dingin lagi, tanganku bisa rusak parah. Kamu tahu kan, bagi seorang pembuat dessert, tangan itu sangat penting? Baiklah, tapi harus janji, jangan cari gara-gara Ling Wei. Mbak Min. Hari ini Mbak Pa bersih-bersih. Sumber listrik ruang pendingin rusak. Suhunya di dalam hampir sama di luar. Gimana mungkin merasa dingin? Lin Xiaoyang, kamu bisa mengarang kebohongan seperti ini, kamu tidak tahu malu. Dia berbohong. Kimin, pagi ini saat dicek, jalurnya baik-baik saja. Diamlah. Suka sekali ya bohong, mari kita lihat dulu. Gudang dingin ini, apakah bisa membekukan tangan? Apa yang kamu lakukan? Mohon, keluarkan aku dari sini. Kak Min. Bagaimana kalau... Periksa dulu panel listriknya, agar tidak ada masalah serius. Baiklah, coba cek dulu. Matikan kipas pembuangan, suhu ruang pendingin turun sampai tangannya beku. Rusak sampai hancur. Lin Xiaoyang. Kamu, bocah kampung, berani rebut Minjia? Benar-benar bosan hidup ya kamu. Minjia, tidak ada masalah. Kimin, kipas sudah dimatikan. Aku akan membeku sampai mati. Cepat keluarkan aku, mohon. Kak Min. Bagaimana bebaskan Kak Xiaoyang? Aku lihat dia takut. Sampai bilang ventilasi udara mati, Ling Wei baru saja memeriksa ventilasi udara baik-baik saja. Lin Xiaoyang penuh dengan pas banget. Nih, baju Ling Wei kotor. Aku nih, Bawa beli satu set pakaian terbaik. Pikirkan baik-baik. Kimin. Senang, kan? senang. Bak Min, Baju ini, bagus sih bagus, tapi mahal banget. asal kamu senang. Mahal, rela beliin buat kamu. Baju-baju ini, aku cuma coba, kenapa kamu beli semuanya? Kamu terlalu baik sama aku. Omongan apa itu? Kamu sahabat kecilku, cowok paling dekat sama aku. Kalau bukan buat kamu, buat siapa? Pakaian ini nggak mahal. Kamu belikan pakaian ini. Kakak Xiao yang gak marah, kan? Dia itu orangnya pelit, cuma bisa cemburu aja. Santai aja, aku belikan dia 2 set pakaian, pasti dia tenang. Nanti kita minum teh sore, lalu makan malam. Aku sudah pesan restoran favoritmu. Benarkah? Terima kasih Kak Min. Ayo. Lin Xiaoyang, terima kasih padamu. Karena kamu, si bodoh membuka kafe untuk Kimin. Aku juga nggak akan semudah ini menikmati barang mewah seperti ini. Dulu, kalau tanganku sedikit saja terluka, Kimin bakal sangat peduli padaku. Tapi sekarang, nyawaku di ujung tanduk, dia tetap nggak mau percaya padaku. Lucunya, besok aku sudah bisa pergi. Tapi malah mati di dalam gudang dingin ini. Siapa yang tepung berserakan di lantai? Keterlaluan. Bu Zhang, aku selamat.
Bu Zhang. Xiao Yang. Bu Zhang itu orangnya baik hati, dan waktu suaminya sakit, aku yang bantuin bayar biaya pengobatannya. Dia pasti bakal nolong aku. Siapa yang ngunci kamu di dalam sini? Aku dikunci sama Kim Min. Cepat keluarkan aku, di sini dingin sekali. Xiao Yang, kamu bicara apa sih? Gudang dingin rusak, tidak bisa dingin. Tunggu sebentar, nanti Pak Boski balik, dia keluarkan kamu. Sang Jia. Aku kedinginan, keluarkan aku. Gak tahan lagi. Sang Jia. Xiao Yang, itu nggak boleh, ya? Kalau benar Bos Qi yang mengurung kamu, aku harus membebaskanmu. Kalau begitu, pekerjaanku hilang. Bak Sang. Ini omongan kesal dari Kim Min. Cepat keluarkan aku. Di dalam sini dingin sekali. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan telepon Bos Qi. Tanya di mana dia menyembunyikan kuncinya. Halo Bos Qi. Xiao yang terkunci di freezer, tidak bisa keluar, Kim Min. Cepat keluarkan aku, kipas sudah dimatikan. Dingin, aku hampir membeku. Apa? Kipas ventilasi berhenti. Saat Ling Wei pergi, dia sudah memeriksa. Bak Min. Aku bilang, Kak Xiao Yang sangat peduli padamu. Lihat saja, menarik perhatianmu. Dia rela memakai alasan kipas ventilasi untuk berbohong dua. Kamu lebih baik kembali. Aku tidak apa-apa. Si Lin Xiaoyang benar-benar menyebalkan. Zhang Jie, ambil kunci dan buka pintu. Aku tidak mau mendengar kebohongan menjijikan. Baik, Bos Qi. Xiao Yang, aku akan segera datang untuk menyelamatkanmu. Aku selamat. Setelah aku keluar, karierku dan hidupku akan terselamatkan. Aku masih hidup. Tidak. Suara apa itu? Bu Zhang. PAK Qi, aku membebaskan Xiao Yang. Dia duduk di kantor minum teh panas. Tidak ada. Bu Zhang, aku belum keluar. Aku masih di dalam. Lin Xiaoyang, diam. Mau aku tinggalkan Ling Wei? Balik main game kekanak-kanakan? Kamu sudah umur berapa? Kak Min. Kamu pulang saja. Bagaimanapun juga, Kak Hye. Masalah ini jangan ikut campur. Halo, Lin Xiaoyang. Kalau kamu terus bohongi, resep rahasia dessert eksklusif jangan disimpan lagi. Hak ikut serta di kompetisi dessert dunia. Ganti rugi saja ke Ling Wei. Itu hasil kerja keras siang dan malamku. Itu lebih berharga daripada nyawaku. Kalian tidak boleh begini. Tidak boleh. Sudah diputuskan. Renungkan perbuatanmu. Bak Min. Benarkah ini keputusan yang resep ini hak ikut lomba? Hasil kerja keras Kak Xiao Yang. Dia pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia membuli kamu? Hampir waktunya pergi makan malam. Restoran ini saya reservasi lama sekali. Oke, bagus. Kak Min memang terbaik. Kak Zhang. Kenapa lakukan ini padaku? Selalu memperlakukanmu baik, Kak Zhang. Xiao Yang. Kak Zhang, ada alasan di balik semua ini. Kakak Zhang. Kamu masih ingat yang terakhir kan? Suamimu dirawat di rumah sakit. Saya yang membayar dulu biaya medis untuk suamimu. Kali ini saya berharap kamu bisa membantu saya. Kakak Zhang. Kakak Zhang. Kakak Zhang, saya mohon padamu. Xiao Yang, kamu urus dirimu sendiri saja. Packling. Semua yang diperintahkan sudah aku lakukan. Itu, suamiku, biaya medis selanjutnya. Ternyata, sejak awal, Kak Sudah disuap oleh Ling Wei. pantas saja dia berbohong untuk membantu Ling Wei membohongi Kim Min. Aku terlalu naif. Ternyata semua ini salahku sendiri. Tak ada yang bisa menyelamatkanku lagi. Tidak, tunggu. Aku ada kesempatan untuk hidup. Saat awal merancang kedai kopi, aku bersama petugas keamanan Jiang Sui merancang. Tombol panggilan darurat begitu ditekan, aku bisa selamat.
Aku harus tetap hidup. Apakah aku memang ditakdirkan mati di sini hari ini? Xiaoyang di mana? Jiang Sui. Aku di sini. Zhang Jie, Xiaoyang di ruang pendingin? Kapten Jiang, Xiaoyang tidak di sini. Dia sudah pulang lebih awal. Panas sekali. Kenapa seperti terbakar? Jiang Sui. Tolong aku. Kapten Jiang, Xiaoyang sudah pulang kerja. kamu bohong. Ini pesan darurat dari Xiaoyang di ruang pendingin. Kalau di sana kosong, bagaimana aku menerima sinyal ini? Jiang Sui. Tolong aku. Zhang Xiaoyang. Jiang Sui. Tolong aku. Kulitku terasa seperti terbakar. Aku kepanasan. Cepat serahkan kunci. Kapten Jiang, Xiaoyang bilang dia kepanasan. Gudang dingin ini nggak berfungsi. Khawatir untuk apa? Kamu nggak tahu apa-apa. Ketika tubuh mengalami suhu rendah, bisa terjadi ilusi tubuh terasa panas. Xiaoyang sekarang dalam bahaya. Kalau tidak selamatkan dia Bisa hal ini? Harus gimana sekarang? Kuncinya disembunyiin sama Boski. Aku beneran nggak tahu. Halo? Kalian nggak capek? Lin Xiaoyang bikin ulah apa? Kimin, apa pikiranmu? Masukin Xiaoyang ke ruang pendingin. Dia dalam bahaya, nyawanya terancam. Lokasi tepatnya, kiri. Aku bilang, Jiang Sui, kamu terlalu ikut campur. Xiaoyang pacarku, masuk ruang pendingin urusanku, bukan urusanmu. Lagian dia udah dong, ya, aku nggak mau banyak omong. Kimin, otak kamu ada masalah, ya? Kamu lihat sendiri suhu di ruang pendingin sekarang dan alarm darurat ini. Ini. Halo, Xiaoyang, gimana sekarang? Bisa bantu aku? Tolong dia, aku segera kembali. Ini kunci. Kamu. Kak Min, ini pasti Kak Xiaoyang kerja sama-sama Jiang Shui buat nipu kamu. Kasih aku ponselnya. Kak Min, Kak Xiaoyang nyuruh Jiang Shui alasan buat nipu kamu. Ruangan pendinginnya rusak dan gak mendingin, kamu tahu. Kak Zhang ada di sana. Kalau memang ada masalah, apa mungkin dia bakal sembunyiin dari kamu? Ada alarm darurat muncul. Aku takut Kak Xiaoyang itu. Kak Mei. Kamu terlalu khawatir. Seburuk yang dibilang Jiang Sui, gambar ini. Itu cuma editan dia. Makan dulu, yuk. Oh, ternyata begitu. Menurutmu, Jiang Sui suka sama Lin Xiaoyang? Kok dia selalu kerja sama dia bohongin aku? Nggak masuk akal. Habis makan, temenin aku lihat pemandangan malam, yuk. Mereka terus mengganggu, bikin aku kesal banget. Aku juga matikan ponsel. Kak Min benar. Kita tidak boleh biar mengganggu kita. Kamu memang yang terbaik. Nomor Anda hubungi tidak aktif. Kimin benar-benar tak bisa diandalkan. Dia malah matikan teleponnya. Nomor yang dihubungi sedang tidak aktif. Bagaimana? Dua-duanya mati. Cepat panggil tim penyelamat. Cepatlah. Xiaoyang bertahanlah. Jangan menyerah. Bahkan orang yang paling dekat denganku sudah menyerah padaku. Benar-benar ironis. Ini kuenya. Kak Min, ini? Ini kue favorit kakak Xiaoyang MU. Kami sering bertengkar, tapi hubungan tetap baik. Kak Min, aku mengerti, cepatlah kembali. Biar Kak Xiaoyang nggak khawatir. Tadi malam di kafe kota ini.
Insiden 3 orang terjebak di ruang Pemadam kebakaran. menyelidiki penyebab mereka terjebak. Sekarang masih ada yang mati kedinginan? Benar-benar lucu. Bagaimana bisa terjebak di ruang pendingin? Sudahlah, ayo cepat pulang, nanti Xiaoyang keburu khawatir. Halo, Boski, kamu angkat telepon. Bu Zhang, terburu-buru, ada apa? Xiaoyang terjebak di gudang dingin semalam dengan suhu di bawah minus 30 derajat. Xiaoyang terjebak di gudang? Berita yang bilang, ternyata Xiaoyang. Bu Min, Cepat. Xiaoyang, Xiaoyang, Xiaoyang. Mbak Min, jangan emosi dulu. Xiaoyang, itu kamu, Bakmin? Dilihat dari postur tubuh, ini benar Xiaoyang. Ayo bangun. Aku nggak percaya. Lepaskan aku, Xiaoyang. Lepaskan aku. Bukan Xiaoyang. Siapa ini sebenarnya? Mbak Min, jangan membohongi diri sendiri. Kalau bukan Xiaoyang, siapa lagi? Boski, ini orang yang barusan kecelakaan di depan. Itu bukan Xiaoyang. Bu Zhang. Cepat bilang Xiaoyang kemana? Boski. Tadi pagi, setelah Xiaoyang diselamat, dia mengundurkan diri dan pergi ke bandara. Mengundurkan diri? Tidak mungkin. Aku harus Kak Ming. Si Lin Xiaoyang pasti kerjasama dengan Kak Zhang untuk menipumu. Jangan pergi. Jangan urus, aku harus ke bandara. Kak Ming. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Xiaoyang, maafkan aku. Aku tidak tahu. Terjebak di ruang pendingin. Xiaoyang, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Tolong angkat telepon. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Pak Supir. Cepat jalan, Pak Supir. Xiaoyang, di luar negeri jaga diri. Dingin, jangan sampai tanganmu cedera lagi. Baik. Ini, kamu bawa. Nanti hanya nomor ini yang bisa menghubungi saya. Pegang baik-baik. Pak Lin, waktu hampir tiba. Kita harus ke bandara. Mengerti. 3 tahun lagi. Sampai jumpa. Xiaoyang, tunggu sebentar. Xiaoyang, kamu mau kemana? Xiaoyang, tunggu dulu. Xiaoyang, kamu mau kemana sih? Aku mau kemana? Ada hubungannya sama kamu? Kenapa nggak ada hubungannya aku? Aku ini pacarmu. Kamu ingat aku pacar kamu? Aku dikurung di ruang pendingin, tangan sampai luka beku. Waktu aku hampir pukul 3, kamu di mana? Xiaoyang, ini salahku. Sekarang ya, penting tanganmu. Kita ke dokter, oke? Tidak perlu. Tanganku terluka dingin di gudang es. Tidak bisa pulih seperti dulu lagi. Pergilah. Xiaoyang, aku tahu aku salah. Seharusnya tidak mengurungmu di gudang dingin. Xiaoyang, jangan marah lagi. Ikut aku pulang, akan cari dokter terbaik untukmu. Bisa disembuhkan. Ikut pulang, ya? Cukup. Kimin. Jangan bikin masalah terus. Tuan Lin, waktunya penerbangan. Kita harus cepat pergi ke bandara. Oke. Jaga dirimu baik-baik. Aku harus pergi. Xiaoyang, tega ninggalin aku? Mau kemana? Bilang sama aku. Aku ikut kamu pergi. Aku mau kemana? Itu bukan urusanmu. Beri aku barang bawaanmu. Tidak mau. Xiaoyang, aku tidak mau kalau kau pergi. Aku harus bagaimana? Kau pergi, harus bagaimana? Belum cukup membuat keributan? Kamu tidak suka aku bahagia, ya? Bukan begitu, Xiao. Aku hanya takut kehilangan kamu. Xiaoyang, ingat cincin ini? Cincin ini, hadiah pertama yang kau berikan, kita punya masing-masing satu. Kamu pernah bilang akan menjaga seumur hidup. Seumur hidup. Kimin. Kamu mau jadi pacarku? Aku mau menjaga dan mencintaimu selamanya. Aku mau. Kita saling mencintai selama 8 tahun. Namun kalah rayuan manis teman masa kecilmu. Kimin,
Kali ini, aku membebaskanmu. Xiao Yang, jangan seperti ini lagi. Ayo kita pulang. Baiklah. Hubungan kita seperti cermin yang pecah, tidak ada cara untuk memperbaikinya lagi. Kimin. Kita. Putus saja. Putus. Kenapa kamu bilang putus? Aku tidak setuju. Aku tahu sekarang. Kamu menakuti aku, kan, Xiao Yang? Kamu cuma mau aku mengaku salah, benar kan? Kimin. Aku nggak bercanda. Sekarang, karena kamu udah nggak cinta aku lagi, aku biarin kamu bebas. Kita putus. Aku cinta kamu. Sebelumnya terlalu egois. Kamu maafin aku, ya? Ini. Kamu inget cincin ini, ya, kita tidak akan pernah berpisah. Kimin, oh Kimin. Kamu bilang mencintaiku. Lalu cincinmu, kamu kasih ke Ling Wei? Apa kamu lupa semua itu? Kak, kenapa cincin ini dilepas? Pas bikin kue nggak nyaman, jadi aku lepas sebentar. Cantik, boleh pinjam aku 2 hari? Suka, ambil aja, cuma cincin kok. Xiao Yang, aku sama Ling Wei nggak kayak yang kamu kira. Cari Ling Wei dan ambil cincin untukku. Cincin saja, mungkin Ling Wei sudah kehilangan cincin itu. Xiao Yang, kita beli yang baru saja, ya? Tidak per. Kimin. 8 tahun bersama. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Jangan. Non accui. Kamu tahu tidak, kalau terus begini, dirugikan masa depan Tuan Lin? Aku tidak mencintai Xiao Yang. Tidak mau putus dengannya. Tidak akan merugikan Kimin, yang kamu sebut cinta hanya keinginan memiliki Xiao Yang. Kamu tidak tahu apa itu. aku. Kimin. 8 tahun hubungan ini, kalau kamu benar-benar menghargainya, sekarang juga tinggalkan dia. Baiklah. Lin Xiao Yang, kalau kamu teguh mau pergi, kembalikan semua uang yang sudah aku habiskan untukmu selama ini, tidak boleh kurang 1 sen pun. Kalau kamu mau pergi, bayar lunas dulu baru pergi. Kimin. Apa kamu harus melakukan ini? Betul sekali. Selama bertahun-tahun, aku kasih kamu makan, kasih kamu pak, semua milikmu dari aku. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Semua ini memang dari kamu. Kimin. Ternyata selama 8 tahun ini, aku tidak pernah masuk ke dalam hatimu. Adik kecil, masih muda kerja keras. Kalau lambungmu rusak gara-gara minum, gimana? Gak apa-apa. Pacarku mau buka kafe. Aku bantu dia lebih banyak menjalin relasi supaya bisa lebih cepat. Buka kafe miliknya sendiri. Xiao Yang, sudah jam 3 pagi. Kok kamu masih sibuk meneliti soal dessert ini? Lomba dessert lagi dimulai. Aku harus bantu Xiaomin. Supaya nama kafenya terkenal, kalau nggak nanti nggak laku. Aku masih muda, gak apa-apa. Masih muda, tapi harus tahu batas. Kamu ini sudah lembur sebulan penuh, apa itu sepadan? Aku mencintainya. Jadi sepadan. Paklin. Kamu baik-baik saja kan? Katakan saja. Kamu mau berapa uang? Setidaknya 1 juta. Kalau kamu nggak bisa kasih, nggak usah. Minta maaf, aku nggak akan minta uangmu lagi. Kita. Nonaki, 1 juta, kan? Aku sudah bayar un tuk. Tapi ada satu syarat. Mulai sekarang, kamu nggak boleh lagi ganggu Tuan Lin. Sekarang. Kamu puas, kan? Sekarang. Kamu puas sekarang, kan? Kamu masih mau apa lagi? Xiao Yang, yang tadi aku bilang cuma karena emosi. Nggak mau putus sama kamu. Minggir. Kita sekarang udah impas. Sekarang kamu pergi. Xiao Yang, dengerin aku jelasin, ya? Tolong, Kak Min. Sadarlah, bisa nggak? Kak Xiao yang mau pergi, biarkan dia pergi. Kita. Kita, tidak mungkin. Kita hanya bisa jadi teman.
Xiao Yang. Kamu dengar apa aku bilang, kan? Aku akan menjaga jarak dengan Ling Wei. Maafkan aku ya, bagaimana? Tidak bisa. Kalau Lin Xiaoyang berubah pikiran, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan Mimin. Mimin. Apa masih berharap Kak Xiaoyang berubah pikiran? Kak Sang bilang ke aku. Dia melihat sendiri Kak Xiaoyang mesra-mesran dengan Captain Zhang. Berkali-kali loh. Apa? Lin Xiaoyang, apa kamu sudah lama bersama Jiang Sui? Ngomong. Apalagi yang kamu lakukan? Kita sudah bersama selama 8 tahun. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakitimu. Kak Xiaoyang. Kalau kamu mau pergi, akui saja. Kimin, kamu salah paham. Aku dan Xiaoyang cuma teman. Teman? Kalau cuma teman, kenapa kamu selalu membantu kakak Xiaoyang untuk membohongi Kak Min, bahkan berjuang mati-matian? Menyelamatkannya dari gudang es? Diam. Bilang. Kamu yang duluan godain Xiaoyang, dia pacar aku. Kenapa godain dia? Kamu salah paham. Kimin. Sampai sekarang kamu masih mau percaya? Anak ini cuma omong kosong. Kimin. Di situasi begini, kamu masih dengerin omong kosong anak ini? Kimin. Kamu lebih rela mendengarkan dia berbohong daripada mendengarkan penjelasanku. Apa artinya aku tetap tinggal di sini? Ling Wei itu sahabat kecil. Bagaimana mungkin jelas-jelas kamu yang merasa bersalah. Kamu panik karena kebohonganmu terbongkar. Seperti anjing yang kepepet. Aku tak peduli siapa yang benar atau salah. Kalian mau berpikir apa? Ya pikir saja begitu. Tuan Lin. Naiklah. Sampai jumpa. Xiao Yang, kemanapun kamu aku akan menemukannya. Nonacui, Tampayong Tuan Lintuju. Tidak akan pernah tahu. Dan juga tidak akan bisa menemukannya. Xiao Yang, jangan, Xiao Yang. Kak Min. Apa bagusnya Xiaoyang? Biarkan. Setelah ini, Tidak, aku tidak mau. Xiao Jangan tinggalkan aku. Yang, biarkan dia pergi, ya? Dia sama sekali tidak mencintai. kamu bohong. Xiao Yang, mencintaiku? Bawa mobil, Xiao yang jangan pergi. Mbak Min, Xiaoyang. Xiao Yang, Lepaskan aku. Xiao Yang, tunggu aku. Xiao Yang. Lin. Muridku yang paling hebat. Akhirnya kamu mau kembali. Guru. Kali ini aku kembali. Untuk menyelesaikan pendidikan yang dulu aku tinggalkan. Lin. Dulu kamu memang muridku yang paling hebat. Tapi kamu meninggalkannya demi cinta. Menyerah pada pendidikan. Waktu itu kamu. Masih sangat muda. Iya. Waktu itu aku sangat keras kepala. Tidak heran jadi murid kesayangan sang guru besar. Kue-kue ini. Sudakela Alito. Lin, kamu menyelesaikan pendidikan. Saya janji. Gelar juara di kompetisi dunia berikutnya. Pasti milikmu. Guru. Pendidikan. Aku nggak bisa menyelesaikannya. Besok aku pulang, tiket sudah kupesan. Maaf ya. Kenapa? Apa kamu belum tahu? Ada yang lebih penting dari masa depan dan reputasimu. Apa itu? YK. Menjadi juara dunia penutup. Bukankah itu mimpimu? Camus. Kenapa kamu rela menyerah? Master. Masa depan dan kehormatan memang penting. Tapi bersama orang yang kucintai. Itu pilihanku. Selalu yang terakhir. Tapi Perasaan sudah aku lepaskan. sekarang ingin mencurahkan semangat pada karir dan impianku. Ini sudah terlambat atau belum? Oh tidak. Lin, kamu tidak terlambat. Aku tetap anggap kamu sebagai murid kesayanganku untuk dididik. Hidupmu dan segala yang kamu miliki. Masih ada kesempatan. Ayo pergi. Lin. Selamat datang kembali. Ruangan ini sengaja aku minta dijaga. Lihat, Puas tidak? Ini aku. Studio kerja pribadiku waktu itu. Benar, kakak. Ini perintah master. Hanya bersih-bersih, tidak boleh mengubah apapun. Sudah 8 tahun, tidak ada perubahan. Hanya menunggu kamu kembali. 8 tahun sudah. Buku catatan kerja saya dahulu masih ada di sini. Master.
Terima kasih. Lin, kamu kembali lagi untuk jadi muridku. ITU Yucatan Terma Kasih Terbesar Untukku. Kenali dulu ya. Kursus kita. Besok langsung mulai. Tidak pernah terpikir sebelumnya, orang kucintai menganggapku rumput liar. Tempat kutinggalkan memperlakukanku seperti harta karun. Sungguh, hei, Xiaoyang, ya, aku Kimin. Bagus sekali. Akhirnya menemukan nomormu. Kimin? Kok kamu punya nomor teleponku? Xiaoyang. Sebenarnya, itu Jiang Sui yang memberitahuku. Jiang Sui? Dia mana mungkin akan memberitahumu. Mas Xiaoyang, maaf ya. Kimin mengancam lompat dari gedung, aku tidak punya pilihan selain memberi nomor telepon. Jangan salahkan. Tidak apa-apa, aku akan mengatasinya. Kimin, aku telah menjelaskan semuanya jelas. Kita sudah putus, jangan ganggu hidupku lagi. Jangan tutup dulu. Aku benar-benar perlu bicara denganmu. Apa itu? Saya sibuk. Xiaoyang, dulu kamu bilang mau menikah, kan? Aku beli gaun pengantin. Tunggu pulang, kita langsung nikah. Menikah? Waktu itu aku memohon 2 tahun penuh, kamu bahkan. Nggak mau lihat gaun pengantin. Sekarang aku pergi, kamu malah buru-buru. Xiaomin, kita udah 8 tahun bersama. Kita sukses dalam karir. Iya kan? Haruskah kita menikah sekarang? Jangan ganggu aku. Aku belum mau menikah secepat itu. Mari kita jalani hubungan ini Kita sudah bersama selama 8 tahun. Tidakkah itu cukup lama? belum cukup. Sudahlah, jangan ganggu aku. Mau ke bandara jemput sahabat lama, Ling Wei. Aku pergi ya. Kimin. Bukannya kamu mau menikah, pergi aja nikah sama sahabat lamamu, Ling Wei. Aku nggak ada waktu. Kamu ngomong apa sih? Aku sama Ling Wei nggak mungkin, Min Jia. Aku udah selesai, sekarang cuma nunggu kamu. Cepat juga ya. Aku pergi 3 hari, dia langsung pindah rumah. Xiaoyang. Bukan seperti yang kau. Xiaoyang, dengarkan aku jelas. Xiaoyang. Nggak perlu. Sudah gitu, tutup. Xiaoyang, sudah mati. Xiaoyang, tahu. Tanpa aku di sisimu, kamu nggak bahagia. Kasih tahu aja lokasi. Aku datang ke kamu. Gimana? Sekarang aku bahagia dan santai banget. Aku nggak khawatir dikurung di ruang pendingin. Aku juga nggak perlu cemas bakal dihianati. Bak Min. Kalau cari sensasi, jalani sampai tuntas. Baju ini. Piyama favorit Kak Xiaoyang, kan? Siapa yang izinin kamu keluar dari sini sekarang? Kak Min, Xiaoyang nggak ada di rumah. Kenapa tidak boleh pakai piyama? Dia suka pakai bajuku, biarin aja. Cuma barang rongsokan, Dia suka kumpulin rongsokan, ya aku kasih semuanya. termasuk kamu. Kimin. Hei, Xiaoyang, dengar jelasin dulu. Ling Wei, siapa nyuruh kamu pakai piyama? Hei, Maaf, Mbak Min. Aku nggak sengaja. Aku pengen pakai baju Xiaoyang, supaya bisa ngurangin kangen kamu ke dia. Saya tidak perlu. Pergilah. Kak Min, saya tidak akan Semua ini selesai. Kamu tidak pergi, kan? Saya saja yang pergi. Chimin. Karena kamu masih punya kedai kopi berharga. Mana mungkin saya mau memungut sampah yang sudah dibuang oleh Lin Xiaoyang? barang-barang ini. Semua ini pernah dipakai. Sayang sekali sekarang. Dia sudah tidak ada. Boskui, akhirnya aku menemukanmu. Suster Zhang, belakangan ini aku tidak sibuk, jadi aku kembali ke kafe. Ada urusan mendesak apa? Tadi aku melihat ada pelanggan membalik meja. Kenapa kamu belum ke sana? Apa? Rasanya beda banget. Bos kalian mana? Suruh dia keluar. Pak. Tenang dulu. Maaf, Pak. Kurang puas dengan rasa makanan penutup? Tentu saja tidak puas, saya cuma mau Saya bayar mahal beli hidangan penutup andalan. rasanya kenapa beda dibanding dulu? Kenapa? Hah? Ini nggak seharusnya terjadi. Pak. Semua makanan penutup dibuat sesuai resep aslinya. Ini saya buat, tidak mungkin berbeda. Sengaja cari masalah? Kamu siapa? Maaf, Pak.
Master Kami, Pak Ling Wei. Semua makanan penutup ini dibuat dia. Bagaimana kalau saya ganti yang baru untuk benar? Siapa Master Ling Wei itu? Aku belum pernah dengar. Yang aku tahu toko ini adalah milik Pak Lin, juara lomba dessert di Jiangcheng. Mana Master Lin? Mau makan dessert buatan Master Lin? Kembalikan uang kami. Iya, kembalikan Pak, Bu, tenang ya. Saya cari jalan keluarnya, oke? Ayo pergi. Ling Wei, kamu kenapa? Aku sudah kasih resep Xiao Yang ke kamu, bagaimana? Aku juga nggak tahu. Aku jelas-jelas udah ikutin resep yang dia kasih. Apa jangan-jangan resepnya ada masalah? Atau dia sengaja Langkah penting? Pus. Sudah kelima kalinya sejak Master Lin kalau tamu terus ribut begini. Toko kita pasti terpaksa tutup. Kamu balik dulu saja. Harap? Kalau toko ini sampai tutup, gimana aku bisa nipu uang dari Kimin? Kak Min. Kamu coba telepon kakak Xiaoyang, siapa tahu dia nyembunyiin langkah penting. Baiklah. Aku akan telepon Xiao Yang. Hello. Nomor yang dihubungi tidak aktif. Tidak aktif. Nomor yang Anda hubungi Tidak aktif. Jadi bagaimana? Apa yang bisa dilakukan? Ganti dengan yang lain. Saya akan buat sendiri. Bak Min. Ling Wei, tangan kena luka bakar, cepat bantu saya. Kenapa ribet sih? Lagi sibuk, urus sendiri. Kamu. Aduh, sakit banget. Cepat siram pakai air dingin. Nanti saya antar kamu ke rumah sakit. Luka kecil begitu saja, siram air dingin sudah cukup. Xiao Yang. Saya ini ceroboh bang, untung ada kamu. Kalau tidak, nggak bisa buka kafe. Gak apa-apa. Pekerjaan ini, aku yang lakukan. Kamu jangan sampai menyentuhnya. Masih sakit gak? Sudah kubilang nggak apa-apa. Xiao Yang. Aku menyesal. 2 tahun kemudian. Lin, kamu memang murid terbaikku. Pendidikan 3 tahun, kamu selesaikan dalam 2 tahun, ditambah menciptakan 18 hidangan pencuci mulut luar biasa. Medali ini adalah penghargaan untukmu. Terima kasih. Kakak, selamat kelulusanmu. Ini hadiah yang kubawakan untukmu. Apa ini? Harap diterima. Kakak, guru tahu kamu. Sangat ingin segera pulang ke negara. Sebelum kembali, harus hadir di konferensi pers Arctic Dessert untuk meluncurkan 18 dessert unik. Arctic Dessert, toko dessert yang masuk 3 besar dunia itu? Guru, apakah Anda meminta saya menjadi pembawa acara? Guru, apakah Anda meminta saya menjadi pembawa? Lin Bairuo baru saja menjadi penanggung jawab Arctic Dessert. Hal ini berhasil karena dia. Kamu harus berterima kasih padanya. Terima kasih, adik kecil, karena memberi saya kesempatan. Kakak, ini hasil kerja kerasmu. Guru bilang, 18 dessert yang kamu rilis mengejutkan dunia dessert. Aku tak sempat membantu pada. Benar, Lin. Kemampuanmu sudah sepenuhnya melampaui aku. Kamu layak. Untuk ikut peluncuran dessert orisinal. Yakin, ini akhir sempurna untuk gelarmu. Terima kasih, guru. Kakak, kamu benar-benar harus kembali? Tinggal di institut membuat bakatmu lebih berkembang. Bagaimana kalau demi aku? Adik junior, 2 tahun yang lalu. Pernah berjanji pada seseorang. Setelah pulang, akan mencarinya. Merasa, semua kehormatan ini. Dibandingkan janji-janjiku padanya, tidak ada artinya. Mohon pengertiannya. Selama 2 tahun, kau sering menolak demi gadis itu. Tapi aku senang, tidak salah memilih. Semoga konferensi persmu sukses. Aku akan mendukungmu. Jiang Sui, tunggulah aku kembali. Kakak Zin, tiket pesawatmu sudah dibelikan. Setelah konferensi selesai, urus dokumen di institut, lalu pulang. Baik, terima kasih, adik junior. Kiwai bangku, konferensinya akan segera dimulai. Aku harus menjemput. Guru. Dia juga akan datang? Tentu saja, walaupun guru tidak memandu acara, tapi untuk konferensimu,
Mana mungkin guru absen? Lama tidak bertemu dengannya. Adik junior, benar begitu? Mimi, jangan terlalu khawatir. Lihat, Ling Wei akhirnya diundang ke peluncuran dessert Arktik. Tunjukkan senyummu, bisa nggak sih? Maaf, ini salahku. Aku terus kepikiran soal Xiaoyang. 2 tahun berlalu, nggak tahu dia gimana sekarang. Mbak Min. Kamu masih mikirin Kak Xiaoyang? Dia selingkuh lalu kabur. Hidupnya nggak bener. Jadi malu ketemu kamu. Aku sudah datang. Acara peluncuran makanan, saat mendapatkan pengakuan dari Master Jen, aku akan sukses besar. Tidak percaya padaku, ya? YK, Xiaomin. Si Lin Xiaoyang memang sampah masyarakat. Lihat Ling Wei, muda sudah diundang ke peluncuran makanan penutup Arktik. Besar kehormatan itu. Kamu harus menerima cinta Ling Wei. Ini. Maaf. Sebelum menemukan Xiaoyang dan menjelaskan, aku tidak ingin menerima siapapun. Lia Camus. Lihat kalian, orang itu, kenapa mirip sekali dengan Lin Xiaoyang? Tidak mungkin. Dia tidak mungkin berpakaian sebagus itu, pasti bukan dia. Kamu benar juga. Orang kampung itu juga tidak mungkin punya hak masuk ke acara peluncuran mewah seperti ini. Xiaoyang. Benar-benar Xiaoyang. Xiaoyang. Benar-benar kamu. Kimin. Kenapa kamu datang? Xiaoyang. Aku sudah lama mencarimu. Banyak yang ingin kukatakan padamu. Cakmin, Xiaomin. Pria seperti dia, selingkuh lalu menghilang. Tidak pantas kamu bersedih karenanya. Xiaofang, jangan bilang begitu. Ternyata. Di mata kalian, aku seperti ini. Kimin, begini pandanganmu tentang aku? Bukan begitu, Xiaoyang. Kita sudah putus. Bagaimanapun pendapat kalian. Aku tidak peduli. Terserah saja. Tunggu dulu. Aku tidak menyangka kamu bisa muncul di sini. Apa maksudmu? Maksud apa? Maksud Ling Wei sangat jelas. Apa hakmu bisa masuk ke sini? Kenapa? Datang ke sini perlu syarat tertentu ya? Xiaoyang, jangan pikir berpakaian seperti orang penting bisa mondar-mandir. Ini adalah acara peluncuran dessert Arktik, yang hadir di sini orang-orang terkenal. Aku sarankan kamu cepat pergi dari sini. Jangan permilukan ahli dessert Dexi. Wajah. Dibuktikan dengan kemampuan, bukan omongan. Benar sekali. Ling Wei adalah satu-satunya ahli dessert di seluruh Jiangcheng yang diundang oleh dessert Arktik. Kami juga hanya bisa masuk karena keberuntungan Ling Wei. Kamu punya hak apa untuk masuk? Ling Wei menyuruhmu keluar, turuti saja. Nggak punya kemampuan masih berani ngel. Xiaofang. Mungkin Xiaoyang masuk bareng orang lain. Xiaomin, kamu sebenarnya dikasih apa sihir sama Lin Xiaoyang? Lihat dia, miskin, nggak ada semangat hidup. Siapa yang kurang waras mau bawa dia masuk ke sini? Menurutku dia cuma diam-diam masuk sini buat cari hubungan sama orang besar. Kamu. Kalau aku benar-benar keluar, peluncuran dessert ini nggak perlu dilanjutkan. Apa? Maksud kamu? Peluncuran ini terkait kamu? Aku adalah pembawa acara untuk peluncuran ini. Apa? Kamu adalah pembawa acara peluncuran dessert Arktik? Itu nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin? Aku, Lin Xiaoyang, nggak kalah dari siapapun. Dia benar-benar diundang untuk jadi pembawa acara? Nggak mungkin. Kalian semua dibohongi. Lin Xiaoyang. Biasanya aku manggil kamu kakak. Kamu benar anggap diri kamu abang, ya? Tahu nggak? Siapa pembawa konferensi pers itu? Dari Institut Penelitian Arktik, Master Jenny. Idola aku. Tentu saja aku tahu. Master Jenny minta aku jadi pembawa acara. Gimana? Kamu percaya nggak? Kamu panik, ya? Bang Xiaoyang. Aku lihat baju kamu ini sewaan, ya? Kalau nggak punya uang, jangan pura-pura kaya. Memalukan sekali. Lihat aja. Langsung emosi kalau dibicara, pasti kena sasaran. Walaupun menyelinap masuk, Xiaoyang pasti punya alasannya. Apa alasan yang dia punya? Bukannya humain un jadi pelayant bajir en beza? Benar-benar tidak masuk akal. Kak Xiaoyang. Dulu di sini, meremehkan aku. Aku cuma membongkar keburukanmu, langsung buru-buru mau pergi? Semudah itu? Sebenarnya kamu mau apa? Mau apa? Aku mau kamu merangkak keluar dari pintu ini. Merangkak seperti anjing keluar. Aku mau orang tahu rupa seseorang yang jadi anjing buat orang lain.
Apa yang kamu bilang? Ling Wei, jangan lewat. Keterlaluan. Kak, dia selingkuh lalu kabur. Cowok brengsek, bikin malu kita, pembuat kue manis dari sia besar. Aku cuma memberi dia sedikit pelajaran. Apa itu Iya, Xiao Min. Ling Wei itu membantu Lin Xiaoyang. Kalau dia masuk dan ketahuan, itu baru benar-benar memalukan. Masih sempat keluar sekarang. Xiaoyang, keluar dulu. Nanti aku keluar bicara sama kamu. Mau aku keluar? Ini peluncuran kue manis. Bagaimana cara membukanya? Medali Hadi Arctic. Ini sesuatu setiap pembuat. Impikan Lama. Dari mana kamu mendapatkan? Xiaoyang, bagaimana kamu bisa? Tentu saja diberikan oleh Master Jenny padaku. Kenapa? Kalian masih mau mengusirku? Kak Xiaoyang, tadi kami hanya bercanda. Jangan salah paham. Aku nggak punya waktu main-main sama kalian. Kasih sini. Tunggu dulu. Ada apa? Masih ada apa lagi? Lin Xiaoyang. Aku nggak pernah dengar guru Jenny tahun ini ngasih medali ke siapa. Dapat dari mana ini? Iya, dari mana? Ngasih penghargaan medali Arktik. Bukannya harus diumumkan besar-besaran di media? Kok aku nggak pernah dengar tentang ini semua? Kalian? Si Lin Xiaoyang. Itu bajingan selingkuh dan hilang. Sewa jas terus keluyuran di sini. Katanya, guru Jenny kasih medali itu ke dia. Kalian pikir, medali bakal dikasih ke manusia sampah kayak dia? Tentu saja tidak. Medali hati Arktik dari institusi penelitian Desert diberikan kepada siswa unggulan, bukan sampah. Iya, benar. Xiaoyang, sebaiknya kamu pergi saja. Nanti kalau bikin orang marah, kamu akan kesulitan. Mbak Min, kamu ingin menjaga harga dirinya, tapi orang seperti ini tidak pantas untuk dihormati. Ling Wei. Jangan keterlaluan. Keterlaluan. Aku bisa lebih keterlaluan lagi. Ling Wei, Apa yang mau kamu lakukan? Aku mau kamu berlutut. Minta maaf pada guru Jenny. Kimin. Kamu benar-benar nggak mau percaya satupun kata-kataku? Xiaoyang, kamu minta maaf pada Master Jenny, jangan Minta maaf. Tidak mungkin minta maaf. Keras kepala juga, ya, jangan salahkan aku jika aku tidak. Berhenti. Kakak, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aku kena tendang sekali tadi. Siapa yang memberi kalian bertiga keberanian bertindak? Kamu siapa? Aku menghajar sampah. Apa hubungan? Benar. Jia, Ling Xiaoyang, Mangina Master Genie, Memang Ponta Diaja. Aku penanggung jawab konferensi pers S Arktik. Kakak seperguruanku itu murid kesayangan Master Jenny. Mana mungkin dia Tidak mungkin. Mungkin dia murid kesayangan Master Jenny? Aku tahu sekarang. Kamu aktor yang disewa Lin Xiaoyang? Ling Wei. Maksudmu? Lihat mereka, jelas menyusup ke sini. Lihat Lin Xiaoyang. Dengan begini, mana mungkin dia murid kesayangan sang master? Kamu bilang penanggung jawab, sejak kapan jadi perempuan? Tidak ada berita. Aku harus percaya? Betul sekali. Aku ingat tahun lalu penanggung jawabnya bukan dia. Hampir saja aku tertipu olehnya. Aku tidak peduli kalian percaya, hari ini kalian harus minta maaf pada kakak. Maaf. Kalian pantas? Tunggu sampai guru Jenny datang. Dia akan membongkar kebohongan kalian. Lalu kalian akan celaka. Xiaoyang, masih belum sadar sampai sekarang? Yang keras kepala itu kalian. Adik, tidak mau lihat mereka lagi. Usir mereka pergi saja. Seseorang datang usir 3 orang ini yang mengganggu ketertiban acara. Apa kalian lakukan? Mereka brengsek. Tunggu sampai Jenny datang. Kalian semua akan. Master Jenny telah tiba. Ini. Lin Xiaoyang. Kamu datang ke sini dengan Berani bilang ada hubungan dengan Master Jenny? Kamu tidak akan pergi damai hari. Kenapa? Kamu mau lawan aku juga? Aku jelas nggak akan menang lawan. Aku bisa mempermalukan kamu hari ini. Aku buat kamu berlutut di sini. Dan sujud minta maaf guru Jenny. Ling Wei. Meskipun Xiaoyang berbohong, dia terpaksa melakukannya. Jangan bersikap seperti ini. Kak Min. Orang licik pantas diperlakukan begitu. Aku panggil keamanan untuk mengusir keluar. Tunggu dulu, Ling Wei. Bukankah kamu bilang Master Jenny adalah idolamu? Lalu apa penghargaan tertinggi dari Institut Desert? Penghargaan tertinggi dari Institut Desert adalah medali hati Arktik. Jangan bilang. Seseorang yang tidak menghadiri masih bisa memiliki medali itu? Kalau kamu memang paham. Lalu coba lihat ini apa? Medali hati Kutub Utara.
Apa yang terjadi? Master Jenny. Orang ini berpura-pura menjadi murid. Dan bahkan menghina. Lin Xiaoyang mengacaukan konferensi pers, mohon usir dia keluar. Lin Xiaoyang. Sekarang, apalagi mau kamu katakan? Orang dengan niat buruk akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Guru, Kedua orang ini. buat keributan di acara konferensi. Usir mereka. Guru. Lin Xiaoyang. Kamu masih saja bohong sampai sekarang. Kamu pikir Guru Jenny, orang kampung yang mudah kamu dekati? Diam. Guru, Anda. Anda siapa? Berani sekali menghina murid kesayangan saya, Lin. Murid kesayangan. Sejak kapan Lin Xiaoyang jadi murid Itu tidak mungkin. Kakak seperguruanku adalah murid guru Jenny dan pemegang medali hati Kutub Utara. Bahkan, 18 hidangan manis spektakuler, semuanya dibuat oleh Semua kehormatan. Diselesaikan Lin Xiaoyang. Itu pasti tidak mungkin. Tangkap dua orang ini yang mengganggu acara dan usir mereka keluar. Tidak, saya tidak Tunggu. Biarkan dia bicara. Kenapa kasih hati Kutub Utara? Kenapa dia ciptakan semua dessert? Kenapa? Karena bakat dan kerja kerasku. Selalu lebih baik dari kamu. Bawa pergi. Xiaoyang, aku nggak tahu kalau itu kamu. Ini nggak ada hubungannya sama kamu. Pak Lin, katanya Anda pembicara utama di acara peluncuran ini. Bisa minta tanda tangan? Tidak masalah, Pak Lin, pencuci mulut butuh juru bicara. Bayarannya 1 miliar. tidak apa-apa, setengahnya juga boleh. Ternyata, Xiao yang selalu begitu hebat. dan aku selalu mengira dia pecundang. Betapa bodohnya, tapi sekarang dia. Masih maukah dia berdamai denganku? Bai, kenapa kamu tidak membiarkan Lin tetap di sini? Dia tidak mencintaimu. Guru, kakak senior di negara asal punya seseorang, dia harus kembali. Aku tidak punya cara membuat kakak senior tetap di sini. Seseorang yang dia sukai terus-menerus. Apa mungkin Xiaoyang mencintai aku? Kakak senior, selamat. Konferensi pers, 18 hidangan manis hasil karyamu sudah dibeli resepnya oleh banyak restoran. Semua ini harus berterima kasih padamu. Kamu buru-buru, mau kemana? Aku memutuskan pulang ke rumah meneruskan usaha keluar. Mungkin kita nanti tidak akan pernah bertemu lagi. Sampai jumpa di lain. Jaga dirimu baik-baik. Dokumenmu hampir selesai. Sudah dititipkan. Beberapa hari lagi kamu bisa kembali ke negara asal. Sekarang, karir juga sudah sukses. Studi juga sudah selesai. Berikan penjelasan kepada Jiang Sui. Xiaoyang, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kimin, kenapa kamu belum pergi? Xiaoyang, aku selalu menunggumu, tak berani pergi dari sini. Cuma takut kamu tiba-tiba hilang. Kimin, kalau ada apa-apa, ngomong saja. Aku lagi sibuk. Xiaoyang, selama 2 tahun, kenapa kamu menghindar dariku? Aku tidak menghindar. Aku fokus belajar membuat makanan penutup. Tapi Xiaoyang, kenapa nggak pernah bilang? Murid guru Jenny ya? Kapan aku bilang, kamu pernah percaya? Kalau aku jujur, kamu akan percaya? Ya, tentu saja. Aku akan mempercayaimu. Lucu sekali. Sekarang kamu percaya. Tapi waktu mengunci aku di ruang pendingin, kamu percaya nggak? Kamu pernah percaya? Sungguh munafik. Xiaoyang. Xiaoyang, aku mohon, jangan pergi. Xiaoyang, tahu bagaimana aku melewati 2 tahun ini? 2 tahun ini aku sangat menderita. Menderita. 2 tahun ini kamu bahagia, hidup dengan Ling Wei? Kenapa menderita? Sekarang menyalahkanku karena meninggalkanmu. Bukankah pilihanmu sendiri? Bukan begitu. Bukan begitu, 2 tahun ini. Aku kemana-mana tidak ada kabar darimu. Bagaimana mungkin dia tidak ada? Dia manusia hidup. Memang tidak ditemukan informasi lokasi Tuan Lin. Mungkin Anda bisa coba tanya di tempat lain? Tidak mungkin. Beberapa waktu lalu saya berbicara dengannya bagaimana tidak bisa menemukan kenapa bisa begini? Jika, Tuan Lin s'engage à s'embunyi. Memang tidak ada cara untuk menemukannya. Bersembunyilah. Xiaoyang. Kenapa harus melakukan ini padaku? Kenapa? Bahkan, aku pergi ke tempat kita bertemu. Tapi jejakmu tetap tak ada. Sudah terlalu sering kecewa. Aku takut kamu menghilang. Kimin, jangan begini. Kita sudah berpisah 2 tahun. Seharusnya punya kehidupan sendiri. Xiaoyang.
buatku. Hidup tanpa kamu tidak ada artinya, Xiao Yang. Bisakah kita mulai lagi seperti saat pertama kali bertemu? Mulai dari awal lagi. Kimin. Orang harus melihat ke depan yang sudah lewat. Jangan bahas lagi. Xiao Yang, kamu pulang karena aku, kan? Kamu mencintaiku, kan? Kimin. Kamu salah paham. Xiao Yang, pulang kali ini pasti karena aku, kan? Kamu masih cinta aku. Kimin, kamu salah paham. Xiao Yang, kamu pulang ke negara ini untuk aku. Hatimu ada seseorang yang... Kimin. Perasaan sulit dijelaskan atau dimengerti. Kali ini aku pulang, tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ganggu lagi. Tidak ada hubungannya, aku mengerti. Xiao Yang, kamu masih belum memaafkanku? Aku salah, oke? Kimin. Terlewat sudah terlewat. Aku tak kembali, harap kamu juga begitu. Ya? Aku pergi. Tidak, Xiao Yang, kamu tidak boleh pergi. Kamu mau bagaimana melepaskanku? Xiao Yang, 2 tahun lalu tidak berhasil menahanmu. Hari ini, aku harus membuat... Kenapa harus begitu? Lin Xiao Yang, kamu mau baikan sama aku atau enggak? Kalau enggak mau, hidupku enggak ada artinya lagi. Kamu mau ngapain? Cepat balik. Kalau kamu enggak mau baikan sama aku enggak akan balik. Kamu gila, Kimin, kamu mau ngapain? Xiao Yang, aku tahu kamu peduli aku. Kamu sayang aku? Kimin, aku nggak ingin lihat kamu menyia-nyiakan hidupmu. Setelah aku pergi, kamu bebas mau ngapain. Aku nggak urus. Xiao Yang, tolong beri satu kesempatan lagi. Xiao Yang. Mbak Min. Mbak Min, jangan merendahkan diri memohon padanya. Kalau dia mau pergi, biarkan. Masih, Ling Wei, kamu salah paham sama aku. Aku, Mbak Min. aku tidak salah paham. Xiao Yang tidak mencintaimu. Aku mencintainya. Xiao Yang, aku tahu statusmu terhormat. Tapi kumahan jangan ganggu min lagi. Ling Wei, tolong perjelas, aku mengganggu dia atau dia mengganggu aku? Xiao Yang, bagaimanapun. 2 tahun kamu menghilang, aku yang merawat Min. Aku mencintainya lebih darimu. Kalau kamu mau pergi, aku akan sangat berterima. Ling Wei, kamu ngomong apa, Kak Xiao Yang? Tadi aku salah, aku kurang sopan di acara itu. Ini semua tabunganku. Berharap kamu kembalikan Kak Min padaku. Kumohon padamu. Aku tidak butuh. Aku dan Kimin tidak ada apa-apa. Apapun yang kalian lakukan, itu bukan urusanku. Selamat tinggal. Xiao Yang, aku dan Ling Wei tidak seperti yang kamu kira. Kak Min. Dengar penjelasan Kak Xiao yang punya pacar. Kita jangan ganggu kehidupannya. Apa? Kak Min. Setahuku, kesuksesan Kak Xiao yang hari ini berkat Bai Ruo. Jangan ganggu kehidupannya. Jalani kehidupan sendiri. Ling Wei. Aku dan Bai Ruo hanya teman biasa. Jangan bicara sembarangan. Semua pencapaian hari ini adalah hasil dari usahaku sendiri. Kak Xiao Yang, kamu tidak mengaku juga tidak masalah. Identitasmu sudah sukses, apapun yang dikatakan benar. Tapi. Aku akan ikut kompetisi dunia dessert. Kalau aku menang, aku akan memberikan kehormatan untuk Kak Min. Jadi wanita yang semua orang iri. Kamu makan dari hasil perempuan dilakukan. Hanya saja aku berharap kamu bisa makan dari hasil perempuan. Ling Wei, sudah cukup. Xiao Yang, Ling Wei masih kecil, belum mengerti. Jangan samakan dirimu dengannya. Aku dan dia. Mbak Min, kompetisi dessert dunia segera dimulai. Kak Xiao Yang tidak memenuhi syarat, tapi aku bisa ikut. Hidupku akan lebih baik. Kamu tidak percaya pada... Tidak memenuhi syarat. Kenapa bisa memenuhi syarat? Kak Xiaoyong. Apa kamu lupa? Waktu kamu meninggalkan Mbak Min memberikan hak kompetisi padaku. Pada akhirnya, aku tetap harus berterima kasih. Dulu, demi mendapat kualifikasi untuk kompetisi dessert dunia. Aku berjuang 2 tahun, tapi jadi pakaian pengantin orang lain. Kimin, kenapa kamu bisa memberikan kualifikasiku kepada Ling Wei? Xiao Yang, sekarang kamu begitu sukses, tapi Ling Wei tidak punya apa-apa, hanya kualifikasi kompetisi. Bisa nggak kamu berikan itu ke dia? Barangku di tanganmu bisa sembarang diberikan ke orang lain? Kamu sama sekali tidak berubah. Tapi walaupun dia punya hak ikut lomba, dia tidak akan jadi juara. Kalian berdua. Jaga diri baik-baik. Xiao Yang. Mbak Min. Aku bersumpah, kalau juara, aku pasti akan menikahimu. Mbak Hang, aku sudah bilang, aku punya orang yang kusuka, nggak perlu kamu carikan jodoh. Aduh,
Kapten Jiang, kenapa sih kamu begitu? Anak muda ini kaya banget. Kamu sudah umur 20 lebih. Kamu nggak mungkin cuma terus menunggu tanpa hasil, kan? Bukan cuma menunggu, dia akan kembali. Kapten Jiang, masih mikirin Lin Xiaoyang? Aku dengar dari Ling Wei, dia di luar negeri, sudah Jangan sampai kamu dibohongi sama dia. Benarkah? Kak Sang, kenapa aku dengar dia sudah pulang? Xiaoyang, kapan kembali? Ini begitu pulang langsung datang mencarimu, kan? Xiaoyang, pulang kenapa nggak bilang? Biar Mbak Zhang sambut kamu proper. Gak apa-apa, Mbak Zhang. Datang malah lebih pas. Ini buat kamu. Terima aja. Xiaoyang, kamu ini. Beneran dikasih buat aku? Ambil aja. Bagaimanapun juga, dulu kamu udah baik banget ke aku. Ini, Xiaoyang. Aku benar-benar nggak nyangka kamu mau memaafkan Kak Zhang. Dulu itu, aku terpaksa nggak buka pintu gudang dingin. Soal itu, aku merasa bersalah lama. Kak Sang, soal dulu nggak usah dibahas lagi. Iya, Kali ini kamu cari Xiao Sui. Ada apa? nggak ada apa-apa, cuma aku duluannya, kalian berdua pelan-pelan ngobrol aja. Dua tahun berlalu, akhirnya kamu kembali. Pasti berat kan? Aku bilang kalau kembali, pasti balik lagi. Kalau tidak, bagaimana aku bisa balas kebaikanmu selama bertahun-tahun? Kakak HM. siapa Zhang Xu? Setiap bulan, kirim barang sebanyak ini untukmu. Kamu tahu, ini kan dari luar negeri. Mau kirim seperti ini tuh tidak mudah. Dia adalah seseorang yang mencintaiku. Xiaoyang, semua makanan favoritmu. Ingat untuk makan yang baik-baik, ya. Selama 8 tahun dengan Kimin, 5 tahun penuh aku tidak pernah menerima hadiah. Memang benar. Cinta atau tidak, memang sangat terlihat jelas. Jadi, rencanamu pulang? Kali ini aku minta ibuku pulang dari utara. Rencanaku adalah menikah denganmu. Menikah? Serius? Ini gaun pengantin dipesan ibuku untukmu. Dia sudah sampai di Jiangcheng. Kalau kamu sepeduli ini, aku juga nggak mau kalah. Ini apa? Ini tiket partisipasi kompetisi dessert dunia. Aku minta orang daftarkan ulang setelah itu kamu pergi. Ling Wei ambil tiket partisipasi dari Kimin. Aku daftarin ulang. Maksudmu, aku harus ikut lagi kompetisi dessert dunia? Itu kan mimpimu. Aku harus mendukung. Tenang, Ling Wei mungkin dapat tiket partisipasi itu dariku. Tapi dia nggak bisa ambil kerja keras dan bakatku. Ayo pergi, kita temui orang tua. Ling Wei. Ada apa denganmu? Kafe hampir bangkrut, bukankah dulu kamu bilang bisa membuat kafe ini sukses? Mbak Min, bukan salahku. Pelanggan hanya suka kue Kak Xiaoyang. Resep kue dari Kak Xiaoyang, 2 tahun mencoba dan hanya berhasil tiru 1. Lalu bagaimana? Kamu bilang apa yang harus dilakukan? Aku kasih tahu soal kueku. Kak Min, itu kan Kak Xiaoyang. Xiaoyang. Kapan pulang ke sini? Kenapa nggak bilang dulu? Biar aku jemput. Aku pulang, kamu jemput aku buat apa? Kak Xiaoyang, kita teman, kan? Jangan bilang masih marah sama aku dan Kak Min. Marah? Nggak segitunya. Marah sama kalian nggak mungkin. Lagi pula, kita nggak bisa dibilang. Teman, kan? Kamu, tuh. Xiaoyang, kami senang kamu pulang. Hari ini aku traktir kalian makan. Anggap sekalian menyambut kamu pulang. Kak Min, kenapa harus traktir dia makan? Lihat kelakuannya, nggak cocok buat dibelikan makan. Bagus sekali. Uang kalian, saya nggak tertarik pakai. Kalian yang konsumsi. Xiao Sui, mau makan apa? Pilih sesukamu. Kamu kurus banget. Gimana kalau kita duduk makan bareng? Kita kan saling kenal. Yuk kita makan bareng. Xiaoyang, sekarang kamu udah balik ke sini. Ada rencana? Kak Min, Xiao yang barusan bilang kita bukan temennya. Ngapain cari muka ke dia? Kita juga bisa makan sendiri kan? Ayo. Ling Wei. Jangan gitu. Xiaoyang nggak bermaksud begitu. Wah, kebetulan sekali, itu memang maksudku.
Kalau kalian merasa aku sombong dan tidak sopan, pergi ke tempat yang kalian nyaman aja. Aku mau makan. Masa Begini, kamu kasih tahu aku resep lengkapnya. Aku dan kakak Min pergi, nggak bakal ganggu kamu. Brengsek, masih punya muka ngasih ini keluar. Masalimas. Jangan baik-baik malah cari masalah. Kamu baru pulang ke sini, jangan bikin masalah buat diri sendiri. Kenapa? Benar-benar anggap anakku lemah, seenaknya saja dimanfaatkan? Hei, mau ganggu anakku, ya? Tante, nggak ada apa-apa, Ling Wei cuma bercanda sama Xiaoyang. Bercanda? Kalian siapa? Kenapa bercanda anak saya? Bu, Jangan mempermasalahkan mereka. aku kenalin, ini Xiao Sui. Min, kan kamu dekat ibu Xiaoyang. Bisa bilang ke Xiaoyang kasih kita resep lengkapnya? Kalau tidak, kalau kafe kita tutup. Mimpiku juara dunia dalam kompetisi hidangan manis hilang. Sudah, jangan bicara lagi. Supnya sudah datang. Gentlemen. Janggon Sunghan makinnya. Terima kasih, Tan. Anak kami, Xiaoyang, menemukan pacar yang begitu pengertian sepertimu. Itu berkah baginya. Ini warisan keluarga kami. Cepat dipakai. Tante, ini terlalu berharga, ya? Tidak mahal kok. Cepat terima saja. Kalau Xiaoyang berani bully kamu, bilang tante ya. Tante akan urus dia. Oke, ayo. Makin. Tante, belakangan ini, kafe saya ada masalah. Bisa nggak Xiaoyang bantu? Kalau berhasil, pasti saya. Terima kasih banget. Iya, Tante. Sekarang kami butuh bantuan Kak Xiaoyang. Kenapa kamu pikir aku bakal bantu kamu? Kenapa kamu pikir aku bakal bantu? Tadi kalian bangga banget. Gimana? Sekarang butuh bantuan anakku? Aku bilang itu tidak mungkin. Bibi, dulu sikapmu tidak seperti ini. Apa ada sesuatu yang tidak kamu sukai? Cimen. Harap kamu paham, dulu aku bersikap baik padamu, karena menghormati anakku. Kamu pacarnya. Kalian sangat... Tapi tidak menyangka kamu mengurung dia di ruang pendingin. Hampir saja membahayakan nyawa. Sebagai ibunya, saya tidak mau Itu cukup memberikanmu penghargaan, masih mau saya bersikap lebih. Otakmu benar-benar kacau. Iya, dia ibunya Xiaoyang. Dia baik padaku karena Xiaoyang, bukan karena aku. Bibi, memasukkan Xiaoyang ke ruang pendingin salahku. Aku tahu Maafkan aku. Kalian pergi saja. Anakku. Dia tidak ingin melihat kalian. Aku juga tidak. Pergi. Xiaoyanggu. Apa kamu tidak punya hati? Tidak bisakah mempertimbangkan, memberi tahu kami resepnya? Di tempatku ini, apa kalian punya muka? Ling Wei. Sepertinya Xiaoyang masih tidak mau memaafkan. Ayo pergi, ayo pergi. Kak Xiaoyang. Kamu mau ikut kompetisi dessert dunia? Baiklah. Sampai jumpa di arena, buat kamu tahu. Diinjak olehku. Baiklah. Aku tunggu kamu. Ayo pergi. Tiang. Ini ibumu, kenapa aku nggak pernah dengar dia? Aku juga jarang ketemu dia sih. Paling-paling cuma ketemu pas tahun baru. Wow. Pacar barumu ini, ya? Cantik luar biasa, lebih cantik dari foto. Kamu anak nakal, seleramu mantap. Hello Tante. Baik-baik saja. Asal berdua. Sehati sejiwa. Semua akan baik. Nanti. Setelah makan, temani tante, mau tunjukkan hadiah yang sudah tante siapkan. Nah, Tenang jangan terlalu tegang. Berusaha saja, MA, tenang saja. Juara ini sudah pasti jadi milikku, anakmu. Iya. Anakku yang terbaik. Bertanding yang baik ya, aku dan Xia Sui akan mendukungmu. Xiaoyang. Semangat. Tenang saja. sudah siap kan? Aku percaya pasti bisa. Kak Min, tenang saja. Final kali ini, aku pasti menang. Iya. Semua bahan siap kan? Pergi saja. Kakak Xiaoyang. Tak disangka, kan? Aku juga bisa sampai ke final. Aku memang tak menduga, seseorang yang mencuri karya dan ide orang lain bisa berdiri di sini.
Kakak Xiaoyang, kamu salah paham. Jika bukan karena wanita yang kamu cintai, aku tak mungkin bertemu langsung denganmu. Dan kenyataannya adalah, Wanita yang paling kamu cintai tetap saja mau bantu aku. Menurutmu ini masuk akal? aduh, Kamu nggak marah kan? Jangan marah. Bisa memengaruhi pertandingan. kamu nggak perlu provokasi aku. Dulu aku memang sangat mencintai Kimin, tapi sekarang aku sudah move on. Lebih baik, khawatirkan dirimu sendiri. Boleh juga. Biasanya kamu meremehkan. Hari ini aku akan tunjukkan. Apa itu sirang ali pengkusi mulut terbaik. Aku umumkan. Final. Kompetisi pencuci mulut ketiga. Resmi dimulai. Lihat sikap Ling Wei, dia tampaknya sudah mempelajari resep-resep yang aku tinggalkan untuk Kimin. Pantas saja bisa sampai ke final. Xiao Xue. Aku benar-benar merasa gelisah. Aku tidak tahu Xiaoyang menang juara atau tidak. Tenang saja Tante, percaya Xiaoyang pasti bisa. Ini adalah hal yang paling dia sukai. Jiang Sui, hal yang disukai Ling Wei. Ling Wei tidak akan kalah. Waktunya habis. Kak Xiaoyang. Pencuci mulutku kelihatan familiar. Tentu saja familiar. Itu hasil risetku yang dikerjakan siang malam. Sayang sekali. Pada akhirnya, Jadi kuma pelengkap but orang lain. kamu bikin pencuci mulut ini, aku nggak Jangan. Kamu gugup salah, kan? Karya baru yang aku teliti. Kamu nggak sempat nyontek. Kamu. Baiklah, lihat saja nanti. Kalau aku menang pertandingan, jangan sampai kamu minta-minta padaku, ya? Aku umumkan. Babak pertama pertandingan. Pemenangnya adalah Lang Xiaoyang. Apa? Itu tidak mungkin. Dessert yang dia telat. Dia mengalahkanku. Versi yang Ini tidak mungkin. peserta Ling Wei, dessert peserta Lin Xiaoyang, dari penampilan dan rasa. Lebih unggul dari milikmu, jadi jangan ganggu pertandingan. Babak kedua pertandingan. Dimulai sekarang. Lin Xiaoyang. Lihat bagaimana kamu kalah dariku kali ini. Xiao Xue. Anakku luar biasa. Perhatian saya padanya masih kurang. Iya, nggak disangka menang di pertandingan pertama. Terlalu cepat senang, ada 2 ronde lagi. Ling Wei, semangat. Lin Xiaoyang. Ronde ini aku pasti menang. Kenapa aku merasa Bau gosong nih. Aku juga menciumnya. Adu. Bogozon. habis sudah, bikin kue aja bisa gosong? Apa ini otakku lagi error? Gawat, Heidengan penyutup Lin Xiaoyang Hemp. nggak bisa atasi ini. Dia langsung menang. Waze it. Saya mau mengajukan pergi ke gudang dingin untuk ambil bahan. Silakan. Kamu ngapain? Bauran? Sauran? Kak Xiaoyang, maaf. Bahannya aku rusakin. Kamu juga harus bikin ulang. Jangan bercanda aku. Anak ini lucu, sampai berantakan sendiri. Malas engkau. Bikin bahan orang lain rusak. Cimen. Coba buka matamu, lihat Ling Wei bikin dessert gosong udah parah, malah bahan anakku dirusak. Memang niatnya jahat banget. Apa hubungannya Sam? Kalian nggak lihat? Ling Wei jatuh. Bahan Xiaoyang jadi berantak. Semua orang bisa lihat, cuma kamu yang masih. Makanya Xiaoyang dulu meninggalkan kamu. Sudah cukup. Kalian punya 5 menit ke gudang pendingin ambil bahan. Kalau tidak, kalian berdua dianggap gagal. Lin Xiaoyang. Melihat gudang pendingin lagi. Takut. Apa hubungannya sama kamu? Tentu tidak ada hubungan. Dulu waktu aku mengurungmu di ruang pendingin, pasti bikin kamu trauma ya. Kamu itu penakut. Lin Xiaoyang. Lebih baik langsung kasih juara itu ke aku saja. Lihat dirimu sekarang. Sama sekali nggak berani masuk. Kalau ruang pendingin kecil bikin takut, aku nggak bakal ikut kompetisi ini.
Kamu berani masuk ke sini juga? Mending kamu urus urusanmu sendiri. Pertandingan ini, kamu pasti kalah. Tidak boleh. Dia tidak boleh keluar. Posisi juaraku Akan terancam. Kak Xiaoyang. Kamu ingat aku pulang ke negara ini? Mbak Min mabuk, apa terjadi di antara... Tidak tertarik. Ini bukan urusan saya. Dulu, Saya buat dia mabuk, dia anggap saya kamu. jujur. Mbak Min waktu itu benar-benar menarik. Jadi semuanya, ini semua ulahmu. Benar. Karena Mbak Min mabuk, saya tahu. Dia sangat cinta kamu, bahkan saat tidur, yang dipanggil namamu. Dasar brengsek kamu. Ling Wei, kamu melanggar aturan. Kak Xiaoyang. Kasih juaranya ke aku. Kalau tidak, Kamu bakal susah sendiri. Aduh. Xiao Sui, hampir 5 menit. Dia belum kembali. Apakah ini akan jadi masalah? Bibi, Anda tidak perlu khawatir. Xiaoyang sedang memilih bahan di gudang pendingin. Tidak benar. Sejak Xiaoyang dikurung di gudang pendingin, dia punya trauma. Apakah akan ada masalah? Bagaimana jika benar? Jangan khawatir. Tunggu di sini, mau lihat dulu. Oh, Tidak bisa, aku juga harus ikut lihat. Kak Xiaoyang, sekarang kamu terlihat seperti anjing mati. Ling Wei, meskipun begini sekarang, kalau keluar nggak akan bisa jadi juara. Benar. Kalau aku keluar dalam, wasit akan memberiku kesempatan. Tapi kalau tangannya dihancurkan, gelar juaranya pasti aman? Ling Wei, apa yang mau kamu lakukan? Melakukan apa? Aku akan menghancurkan tanganmu. Ling Wei. Kak Xiaoyang. Maafkan aku. Harus mengorbankan tanganmu. Berani. Ling Wei, apa yang kamu... Ling Wei, berhenti. Jiang Sui, Ling Wei menjebak aku. Kalian. Kenapa menggagalkan? Kenapa? Ling Wei, kamu melanggar hukum. Lepaskan Xiaoyang. Lepaskan dia bagaimana menjadi. Ling Wei, apa yang kamu cepat lepaskan Xiaoyang. Ling Wei, meski ingin melukai tanganku, kamu tidak akan bisa kabur. Sampai es ini mencair. Semua bukti akan hilang, apa yang bisa kalian lakukan? Ling Wei, cepat lepaskan Xiao. Kamu dengar tidak? Min. Apa aku harus menurutimu? Ling Wei, kamu gila? Aku kakak Min M. Min. Kamu pikir aku mencintaimu? Ah. Memanfaatkanmu untuk memenangkan kejuaraan. Apa yang kamu bicarakan? Min. Aku nggak takut bilang, waktu itu mengurung Lin Xiaoyang di gudang es. Mematikan ventilasi udara. Aku juga yang menyuruh Kak Zhang untuk menipumu. Nggak nyangka. Kamu begitu percaya padaku. Ling Wei, semua gara-gara kamu. Kenapa melakukan semua? Kenapa? Aku merebut segalanya dari Lin Xiaoyang. Termasuk gelar juara ini. Selain gelar juara, tidak peduli. Tapi juga termasuk... Ling Wei, kamu lucu. Kamu makan minum punya aku, sekarang bicara begitu. Itu karena kamu bodoh. Bodoh dan sombong, kamu percaya semuanya. Kamu sampai seperti... Ini semua karena ulahmu. Baiklah. Aku nggak mau ngomong lagi. Juara ini harus jadi milikku. Xiaoyang, kamu nggak apa-apa? Xiaoyang. Maaf ya, Ling Wei. Kenapa kamu menipu? Kenapa, Kak Kimin? karena aku mencintaimu. Tidak Tayan, Lin Xiaoyang ambil semua milik. Aku membencinya. Ling Wei, itu bukan cinta. Kamu hanya ingin merebut milikku. Kamu benar-benar munafik. Kenapa? Kenapa tidak dibandingkan? Kenapa? Karena kamu hanya berpikir, tidak pernah fokus pada karir. Saya sudah melapor ke polisi, tunggu hukuman hukum. Tidak. Kak Xiaoyang. Aku bukan manusia. Bisakah kamu memaafkanku? Barusan aku kehilangan akal, maafkan aku. Apa kamu lakukan melanggar aturan? Dalam kompetisi ini, kamu kalah. Tidak. Aku tidak bisa tanpa gelar. Xiaoyang, kamu sudah sukses. Bisakah gelar juara kamu berikan padaku? Kamu tidak bisa tanpa gelar juara, tapi demi gelar juara, kamu rela menghancurkan aku? Ling Wei, aku kecewa padamu. Setelah pertandingan selesai, pergilah, ayo pergi. Tidak bisa. Kak Xiaoyang. Aku tidak bisa tanpa gelar. Kenapa kamu tidak bisa memberiku gelar juara itu? Kalau tidak, maka jangan harap bisa mendapatkannya. Karma sendiri. Jangan.
Min. Kakak Min. Ling Wei, dasar brengsek. Kenapa kamu menyakiti Min? Kakak Min. Min. Ling Wei, kamu ini imut sekali, kenapa kamu melawannya? Aku tidak berniat menyakiti Kak Min. Semua ini gara-gara, kenapa tidak memberikan juara kepadaku? Aku ingin kamu membayarnya. Ling Wei, kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Aku ingin kamu mati. Aku mau Lin Xiaoyang mati. Min. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Xiaoyang. Maaf, Asal kamu tidak apa-apa, itu sudah cukup. Hal yang sudah lalu. Tidak usah dibahas lagi. Xiaoyang. Bagaimana tanganmu? Jangan sampai terluka lagi. Ini kan hal yang paling kamu banggakan sebagai pembuat makanan penutup. Tenang aja. Aku nggak apa, asal kamu baik saja. Kenapa kamu begitu bodoh? Sampai melindungiku dari es runci. Xiaoyang. Semua ini adalah hutangku pada... Oh ya, kamu pikir Ling Wei bakal balas dendam padamu nggak? Nggak, dia sudah dibawa polisi untuk diselidiki, dan soal ini tidak hubungannya denganmu. Aku mendapatkan kehormatanku. Aku tidak akan marah padamu. Xiaoyang. Bisakah kita berdamai? Aku janji akan menjalani hidup baik-baik bersamamu. Min, kita sudah tidak mungkin lagi. Xiaoyang, kau tahu sendiri, mengurungmu di gudang dingin karena Ling Wei membohongiku. Sampai sekarang, masih belum mau memaafkan aku. Min, cermin sudah pecah. Tidak bisa diperbaiki. Sama seperti hubungan kita, meskipun bersama. Tidak akan kembali seperti dulu. Aku bersedia. Sekalipun akhir terburuk, tetap bersedia. Sekarang, aku hanya ingin membuka kedai kopi milikku sendiri di kota ini. Sebaiknya kamu fokus untuk memulihkan diri. Min, jangan biaya pengobatan dan biaya berikutnya akan ditanggung oleh Xiaoyang. Jadi, kamu bisa tetap tenang untuk beristirahat. Min, sampai jumpa. Xiaoyang, jangan pergi. Xiaoyang, jangan pergi. Kenapa? Kenapa begini? Aku tidak menyerah padamu. Tidak akan pernah. Semua orang, ini adalah mouse bintang yang baru kami kembangkan di toko. Kalian boleh mencobanya. Semoga kalian menyukainya. Wah, Bos Lin tidak hanya tampan. Tapi bahkan kue yang dia buat juga begitu indah. Benar-benar luar biasa. Kamu tahu apa? Bos Lin itu juara lomba manis dunia yang lalu, juga murid terbaik dari Master Jerry. Pemilik medali hati Kutub Utara. Yang menikah dengan Bos Lin, pasti benar-benar beruntung. Bos kami sudah menikah dan punya anak. Kalian sudah tidak ada harapan. Istri bos kalian pasti sangat bahagia. Itu Xiaoyang. Tidak benar. Bagaimana Xiaoyang muncul di sini? Mungkin aku mencarinya terlalu lama sampai halusinasi. Kenapa dia ada di sini? Pus, kamu bicara apa? Tidak ada apa-apa. Ada tamu datang, sambut dia. Baik, bos. Nona, mau coba Makanan penutup baru kami? boleh. Namanya siapa? Produk baru, Mouse Bintang Langit. Apa? Nama produk barunya adalah Mouse Bintang Langit. Betul, Nun. Hasil kreasi baru dari bos toko kami. Sangat enak. Xiaoyang. Apa benar itu kamu? Nona, coba dulu. Nona. Boleh saya tanya, siapa bos Anda? Bisa bawa saya bertemu dengannya? Min. Lama tidak bertemu. Xiaoyang. Kamu, saya pikir. Seumur hidup, tidak akan pernah bertemu kamu lagi. Min. Aku rasa kita tetap harus menjaga jarak. Oh iya, 5 tahun ini, bagaimana kabarmu? Xiaoyang. 5 tahun lalu, setelah keluar rumah sakit. Aku tidak dapat kabar darimu. Aku mencarimu kemana-mana. Seperti saat kamu pergi ke luar negeri, aku tidak bisa menemukan kabarmu. Tidak menyangka. Kamu benar-benar jadi bos, bahkan membuka kafe milikmu sendiri. Aku memang selalu suka membuat hidangan manis. Oh iya, hari ini kamu mau makan apa? Pesan saja, aku yang traktir. Aku ada urusan, harus pergi dulu. Xiaoyang. Aku selalu mencarimu. Aku sangat merindukanmu.
Xiaoyang. Selama ini, aku selalu ingin bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Kimin, di mana Ling Wei? Bukankah kamu selalu ingin menikah dengannya? Ngomong-ngomong, aku memang dulu buta. Tidak melihat siapa Ling Wei sebenarnya. Dia itu cuma tipu muslihat. Kak Min. Kamu kasih aku uang lagi. Aku janji bakal jaga kamu. Ling Wei, aku nggak bakal kasih kamu uang lah. Cepat pergi dari sini. Jimin. Ini gara-gara kamu. Aku jadi seperti ini. Kamu harus tanggung jawab. Kamu jadi seperti ini. Itu salahmu. Ada hubungannya apa denganku? Aku kasih tahu kamu. Ling Wei, pergi sekarang. Aku sudah lapor polisi. Kamu ini, wanita. Semuanya gara-gara kamu. Hidupku jadi hancur. Aku akan buat kamu bayar harganya. Ah, berhenti. Xiaoyang. Tentang kejadian waktu itu salahku. Bisakah memaafkanku? Kimin. Sebenarnya, sejak kamu menahan tombak es Ling Wei, aku sudah memaafkanmu. Xiaoyang, kalau sudah memaafkanku, apa kita bisa mulai lagi dari awal? Xiaoyang. Ini. Kimin. Ini adalah anakku, Xiao Kuo. Sebenarnya, aku dan Jiang Sui sudah menikah 5 tahun. Anak baik. Beberapa hari ini kamu jalan-jalan sama mama, papa kangen sama kamu. Papa dan mama juga kangen kamu. Kimin. Sebenarnya, hal yang terjadi waktu itu, aku lama merelakannya, gak usah dipikirkan. Sekarang aku dan Jiang Sui buka kafe ini. Cukup bahagia, kan? Xiaoyang. Aku. Itu. Pesan sesukamu, jangan ragu. Po Jimin. Xiao yang lama merelakan semuanya. Semoga kamu melepaskan perasaan ini dan menemukan cinta sejati. Cinta sejati? Orang ku cintai menikah, punya anak, dan bahagia. Apalagi yang bisa kulakukan? Jiang Sui. Xiaoyang, terima kasih kalian. Xiaoyang, terima kasih sudah memaafkanku. Papa, ini siapa? Oh, ini. Teman papa. Papa makan daging panggang malam ini. Baik. Sekarang, ayah akan ajak kamu makan daging babi rebus merah. Akhirnya aku tahu, banyak hal. Sekali terlewat seumur hidup, tidak ada yang menunggu di tempat yang ini hukuman dari Tuhan untukku. Aku benar-benar menyesal.